Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SIDO kuartal ketiga tahun 2022. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa untuk melakukan analisa sendiri lebih dalam. Oke, kita langsung saja masuk ke analisa saham SIDO ini. Oke, yang pertama kita masuk ke bisnis model dari saham SIDO. Untuk SIDO ini bergerak di industri jamu dan farmasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan herbal dan suplemen, food and beverage, sama farmasinya. Yang ketiga, dari segmen usaha atau marketnya terdapat di Indonesia, Asia Tenggara, sama Nigeria. Terus untuk terkait kasus hukum, saya melakukan analisa saham ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SIDO. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Holte Candi sebesar 60,46%, Concordan sebesar 17,14%, dan masyarakat sebesar 22,4%. Dan teman-teman, untuk Concordan ini mengurangi sahamnya ya teman-teman. Jadi kalau di 2021 sahamnya sekitar 20%, sekarang hanya sisa 17,14%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya. Untuk dari saham SIDO ini secara kuartal ketiga mengalami penurunan sebesar 7,1% ya untuk dari segi pendapatan. Dan kalau disetahunkan bisa berkurang sekitar 13,3%. Padahal kalau teman-teman tahu, untuk saham SIDO ini dari 2017 sampai 2021 konsisten mengalami kenaikan dari revenue-nya, dan makanya dikategorikan sebagai saham yang grow ya teman-teman, atau grow stock. Tapi di 2022 ini sampai kuartal ketiga untuk cetak kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemegang saham, makanya sahamnya mengalami penurunan. Terus dari segi net profitnya juga teman-teman bisa lihat sama ya seperti dengan revenue-nya. Untuk secara kuartal ketiga mengalami penurunan sebesar 16,8%, dan secara setahun kan bisa berkurang sekitar 26,1%. Tetapi dari segi net profitnya kita harus tunggu sampai laporan keuangan kuartal keempat rilis ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat memang kinerja terbaiknya itu ada di 2021, yang dimana mencetak yang sangat signifikan ya teman-teman dari segi kenaikannya. Terus untuk dari segi aset mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 4,9%, dan penurunan ini juga disertai dengan penurunan hutangnya yang cukup signifikan juga sekitar 43,1%. Jadi menurut saya masih sangat bagus untuk dari segi kelola aset maupun dari segi hutangnya. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,6%. Dan teman-teman, ini merupakan summary rapor keuangannya dari 2017 sampai 2022. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasionya. Yang pertama dari segi net profit margin teman-teman. Dan net profit margin untuk 2022 sekitar 27,71%. Jadi itu mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021, yang dimana mencapai 32%. Dan kalau teman-teman lihat secara historinya, untuk net profit marginnya itu rata-rata selalu di atas 20%, tidak pernah mencapai 30%, dan di 2021 lah yang pernah mencapai 30%. Terus untuk dari segi EPS di 32, dan membuat PER-nya menjadi 23,27 kali. Sedangkan di 2021 walaupun dari segi harga sahamnya beda 100-an, tetapi dari segi PER-nya malahan turun ya teman-teman. Kenapa? Karena dari segi EPS-nya yang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Terus untuk dari segi book value-nya di 119, dan membuat PBV-nya di 6,28 kali. Untuk dari segi PBV untuk 2022 ini memang kelihatan lebih murah ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Atau 2020 ataupun 2021, sebenarnya di 2022 ini kelihatan murah ya teman-teman. Dan untuk dari segi DER-nya di 0,1 kali, dan ini sangat bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya memang secara histori selalu di bawah 1, dan ini malahan mengalami penurunan lagi dibanding tahun sebelumnya. Terus dari segi ROE-nya di 26,98%, dan ini juga masih sangat bagus untuk segi ROE-nya, tetapi tetap kalah dibanding dengan tahun sebelumnya,
yang karena net profitnya juga mengalami penurunan lumayan signifikan. Untuk dari segi ROA di 24,63%. Oke teman-teman, saya melakukan analisa ini untuk harga sahamnya di 745, dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 820, jadi memiliki margin of safety 10%. Dan sebelum ke kesimpulan, teman-teman, saya ada membuat website, jadi teman-teman bisa ke websitenya saya langsung, yaitu di valuestock.id, untuk teman-teman jika teman-teman tertarik untuk belajar analisa fundamental lebih mendalam. Jadi di website tersebut teman-teman bisa melihat ada video-video yang saya tampilkan, ada ebook yang saya bagikan juga, ada intrinsic value untuk emitennya sama watchlistnya, dan teman-teman juga bisa melihat saham-saham yang sedang saya hold atau sedang saya pegang. Dan teman-teman, jika teman-teman berniat untuk upgrade ke VIP, ya teman-teman bisa mendapatkan lifetime user sama private class untuk materi-materi private classnya saya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa, untuk saham SIDO ini saya berikan status oke karena saya melihat secara peluang untuk kedepannya sebenarnya masih ada, jadi prospeknya masih ada. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, pemegang saham mayoritasnya masih dimiliki oleh hotelnya ya. Cuman satu hal yaitu adalah dari pemegang saham kedua tertingginya itu Concordan, itu mengurangi saham kepemilikannya. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan status no karena tidak mencetak laba ataupun penjualan yang lebih tinggi ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi aset saya berikan status oke, walaupun mengalami penurunan tetapi itu digunakan untuk membayar hutangnya. Dan dari segi liability saya berikan status oke karena perusahaan ini hampir bisa dikatakan tidak memiliki hutang ya teman-teman. Untuk dari segi PPV saya berikan status no karena di atas 1 dari yang saya pegang ya teman-teman. Untuk dari segi sektor saya berikan status oke karena tidak ada hal yang perlu bermasalah di perusahaan SIDO ini. Dan dari segi liability-nya yang sangat kuat ya teman-teman, dari segi keuangan yang sangat kuat, itu yang membuat saya memberikan status oke untuk sektornya. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham SIDO ini juga masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SIDO ini? Sementara belum ya teman-teman, karena masih ada saham-saham yang lebih menarik dibandingkan saham SIDO. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13, dan teman-teman bisa melihat personal life-nya saya maupun saya akan update seputar saham di Instagramnya saya. Terus teman-teman, saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya saya ada taruh di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung add linknya aja untuk masuk join ke grup Value Stock. Terus yang keempat teman-teman, yang tadi saya ada buat website di valuestock.id juga, teman-teman bisa juga dapatkan link deskripsinya di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.